Oke, welcome to segmen aset investasi yang terbaik. Di video kali ini, gua akan membahas detail tentang Bitcoin. Sebuah aset yang dibuat untuk freedom, sebuah aset yang menjadi store of value, yang menjadi aset investasi terbaik dalam satu dekade terakhir. Dan menjadi aset yang pertama kali bisa gua bawa kemanapun dan dimanapun hanya dengan 12 kata. Seed phrase. We're in the Bitcoin gold rush. It started in January of 2024 and it will run till about November of 2034. How many people know what happened in November of 2034? In November of 2034, 99% of all the Bitcoin will have been mined. At the beginning of the gold rush, no bank could custody Bitcoin, no institutional investor could buy Bitcoin, no Wall Street trading firm. When those spot ETFs were approved, that created a fire or an avalanche. The genie's out of the bottle. It doesn't matter who's elected president next. It doesn't matter who's the next head of the SEC. No politician's opinion, no banker opinion, no regulator opinion matters after that date. That kicked off the gold rush. Halo semuanya, nama gua Jeffrey. Dan di video kali ini, gua akan membahas tentang kenapa Bitcoin adalah aset investasi yang terbaik. Mungkin video ini agak panjang, tapi ya semoga informasi yang gua share di sini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Dan ya, pastikan kalian nonton dengan rileks dan dengan santai karena ini adalah video pembelajaran. So, jangan lupa untuk nonton sampai akhir. Dan jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe di channel ini. Langsung aja kita start. Chapter 1. Pengenalan Bitcoin. Part 1. Apa itu Bitcoin? Bitcoin adalah mata uang digital yang diciptakan oleh seseorang atau mungkin sekelompok orang dengan nama samaran Satoshi Nakamoto. Bitcoin diciptakan pada tahun 2009. Next, kita akan bahas ke konsep dasar dari blockchain. Di sini gue akan jelasin tentang blockchain sesingkat mungkin, karena kalau kita mau jelasin tentang blockchain secara detail, itu akan butuh video yang lebih panjang lagi. Jadi di next video, gue akan buat video khusus yang membahas soal blockchain, dan kali ini kita akan fokus tentang Bitcoin dulu. Blockchain adalah teknologi yang mendasari mata uang kripto, seperti Bitcoin dan Ethereum. Secara sederhana, blockchain adalah sebuah buku besar digital yang terdesentralisasi dan aman, di mana data transaksi dicatat dalam blok-blok yang saling terhubung satu sama lain melalui kriptografi. Setiap blok berisi sejumlah transaksi, dan blok-blok ini dihubungkan secara kronologis melalui sebuah rantai yang disebut dengan blockchain. Part 2. Bagaimana Bitcoin bekerja? Yang pertama, Bitcoin bekerja menggunakan teknologi yang disebut dengan blockchain. Yang kedua, gua akan jelasin tentang konsep penambangan dalam Bitcoin, alias mining Bitcoin. Mining Bitcoin adalah proses menggunakan komputer untuk memecahkan teka-teki matematika kompleks guna memvalidasi transaksi dan menambahkan blok baru ke blockchain serta mendapatkan Bitcoin sebagai imbalannya. Untuk mining Bitcoin dan bagaimana mining Bitcoin itu bekerja, pastinya gue akan bahas juga di video yang terpisah karena ini pasti akan sangat panjang. So, pastinya di video berikutnya gue akan buat video lagi terpisah tentang Bitcoin ini. Ya, anggap aja nih part 1, part keduanya gue akan bahas tentang blockchain, dan part ketiganya gue akan bahas tentang mining Bitcoin. Ini supaya bisa lebih lengkap dan lebih detail aja sih. Soalnya kan kalian kalau mau investasi di suatu aset, pastinya harus mengerti dulu dong. So, jangan lupa untuk subscribe. Chapter 2. Sejarah dan perkembangan Bitcoin. Part 1. Sejarah singkat Bitcoin. Bitcoin pertama kali diperkenalkan pada tahun 2009, dan transaksi pertama itu dilakukan oleh Satoshi Nakamoto ke Halfani. Jadi pas pertama kali Bitcoin itu keluar, orang pertama yang tambang Bitcoin itu adalah Satoshi Nakamoto, dan jumlah Bitcoin yang ditambang oleh dia itu sebesar 1 juta Bitcoin. Kalau kita hitung, total supply Bitcoin yang ada sekarang itu ada 21 juta, dan 1 jutanya itu lebih kurang 5%. Ya, berarti kalau misalkan walletnya ini sudah hilang, ya, alias sudah tidak bisa ditemukan lagi, berarti ada 5% supply Bitcoin yang hilang yang ditambang oleh Satoshi Nakamoto ini. Dan setelah gua hitung-hitung, gua cek ya, gua research juga, lebih kurang supply Bitcoin yang ada sekarang itu antara 16 juta sampai 18 juta. Jadi ya, lumayan juga yang hilang itu udah hampir 20%-an lebih. Jadi ya, sisanya itu akan diperlukan oleh semua orang di seluruh dunia. That's why kenapa Bitcoin itu sangat langka. Pada tahun 2010, Bitcoin itu juga pertama kali digunakan untuk membeli barang fisik.
yaitu 2 pija dengan harga 10.000 Bitcoin. Jadi gua udah lupa namanya, nanti akan gua cantumkan di bawah ya. Itu orangnya, ya, dia entah dapat Bitcoin dari mana sejumlah 10.000 dan dia itu beli pija pakai Bitcoin sebesar 10.000. Dan itu kalau kita hitung, anggap Bitcoin itu 1 miliar aja ya. Berarti lebih kurang harga pija yang dia spend itu sekarang bernilai sejumlah 10 triliun. Oh my god, itu sangat banyak sih. Part 2, perkembangan nilai Bitcoin. Sejak awal diperkenalkan, nilai Bitcoin sudah mengalami pertumbuhan yang sangat luar biasa. Ini gua kasih data, perkembangan Bitcoin dari tahun ke tahun. Chapter 3. Mengapa Bitcoin dianggap aset investasi yang terbaik? Yang pertama, karena keterbatasan pasokan alias supply-nya itu sangat terbatas. Hanya ada 21 juta Bitcoin di dunia ini. Dan kalau yang hilang, ya sudah, gone forever man. Bitcoin memiliki supply maksimum sebesar 21 juta. Dan itu membuatnya tahan terhadap inflasi. Yang kedua, desentralisasi. Tidak ada satupun entitas di dunia ini yang mengontrol Bitcoin. Yang ketiga, keamanan dan transparansi. Blockchain sangat aman dan transparan. Semua transaksi bisa dilihat oleh publik. Jadi kalau misalnya ada yang melakukan penipuan, yang misalnya kayak cuci uang atau apa, itu ya sebenarnya bisa dibilang sih kayak bunuh diri sih. Soalnya itu semua wallet yang pindah-pindah, itu sangat transparan. Jadi semua orang bisa cek. Beda dengan bank, ya mungkin banknya aja yang bisa cek, kita tidak bisa lihat orang lain. Berbeda juga dengan saham, yang broker bisa lihat transaksi kita, dan kita tidak bisa lihat transaksi dari mereka. Yang keempat, penerimaan yang luas. Semakin banyak perusahaan besar yang menerima Bitcoin sebagai alat pembayaran, seperti Tesla, PayPal, dan juga ada beberapa perusahaan lain yang sudah menerima Bitcoin. Dan Bitcoin itu juga sudah diterima oleh negara menjadi store of value mereka, seperti contohnya El Salvador. Kalian bisa cek video yang ada di bawah ini, karena gua sudah pernah bahas detail tentang negara El Salvador yang mengadopsi Bitcoin. Bitcoin juga banyak dilirik dan juga bahkan diadopsi oleh beberapa fund besar dan perusahaan besar. Seperti salah satu contohnya adalah BlackRock dan juga MicroStrategy. Ya, jadi Michael Saylor adalah salah satu manusia holder Bitcoin terbesar di dunia pada saat ini. Yang kelima, pertumbuhan teknologi. Perkembangan teknologi blockchain yang ada pada sekarang dan penggunaan smart contract semakin memperkuat ekosistem Bitcoin. Chapter 4. Resiko dan tantangan Bitcoin. Yang pertama, volatilitas harga. Harga Bitcoin itu sangat fluktuatif dan ini menjadi tantangan besar bagi beberapa investor. Ada 3 tipe investor berdasarkan profil resiko. Ada yang konservatif, ada yang moderat, dan juga ada yang agresif. Jadi ya teman-teman, yang mana nih? Kalau untuk kalian tipe konservatif, itu ya cenderung ambil aset yang aman. Ya, maybe seperti reksadana pasar uang, deposito bank, yang pokoknya aman-aman lah. Low gain, low risk. Oke? Yang moderat juga gitu, ada yang aman, ada juga yang berani ambil resiko, ya tengah-tengah sih. Jadi biasanya mereka ambil yang tidak terlalu beresiko, tapi gainnya itu lebih besar daripada yang konservatif tadi. Tapi ada juga yang agresif ya kan. Tipe investor yang agresif ini biasanya kalau portonya itu turun ya cenderung sih biasa-biasa aja, gak gitu stres ya kan. Lebih berani sih pastinya. Dan mereka juga lebih aim untuk gain yang lebih besar pastinya. Jadi mereka itu cenderung high risk high gain gitu ya. Seperti Bitcoin contohnya, mereka berani ambil resiko untuk mendapat keuntungan yang lebih besar. Yang kedua, regulasi pemerintah. Pemerintah di berbagai negara masih mencoba mengatur penggunaan Bitcoin yang bisa mempengaruhi nilainya. Jadi ya, tidak bisa dipungkiri ada beberapa negara yang mungkin masih agak tabu lah ya soal Bitcoin. Karena mereka meragukan atas teknologinya, masih meragukan atas harganya, takut nih penipuan, takut nih ponzi atau apa. Tapi juga ada beberapa negara yang terbuka akan Bitcoin. Seperti salah satunya itu adalah El Salvador. Dan jujur aja, kita yang tinggal di Indonesia nih mungkin ada beberapa peraturan yang pastinya kita tidak setuju, pastinya kita juga ya agak kurang seret lah ya sama pemerintahnya. Kayak contohnya kemarin Kominfo baru kena hack ya kan. Tapi jujur aja untuk masalah kripto, blockchain ya kan, dan juga masalah Bitcoin ini, pemerintah kita tuh terbuka. Malahan kita juga dikasih regulasi, dikasih pajak yang jelas ya kan. Itu akan mempermudah adopsi Bitcoin di Indonesia nih. So thank you pemerintah.
Yang ketiga, keamanan digital. Meskipun blockchain itu aman, tapi ya pastinya yang namanya manusia itu ada human errornya. Seperti contohnya kita lupa seed phrase, ya kan, ini adalah treasure, dan ini kita simpan Bitcoin di dalam, gua simpan Bitcoin di dalam, dan kalau misalkan seed phrase-nya itu hilang, atau seed phrase-nya itu jatuh ke tangan orang yang tidak kita kenal, dan mereka kalau misalkan diakses, itu uang kita yang ada di dalam ini bisa hilang. Jadi ya memang walaupun blockchain itu aman, tapi ya tidak bisa terhindar dari yang namanya human error. Dan pastinya kalau misalnya kita lupa seed phrase atau apa, ya money kita itu gone forever. Karena kita tidak bisa seperti bank yang mungkin kalau kita lupa password kita tinggal ganti. Ini Bitcoin ini tidak ada yang mengatur. Ya seperti yang tadi gua bilang, tidak ada perusahaan, tidak ada orang yang bekerja di dalam. Ini Bitcoin ya, kalau kripto masih ada orang yang bekerja di dalam, tapi ini Bitcoin. Nah, kalau misalkan kita salah kirim atau apa, ya money kita gone forever, gitu. Dan kita sebagai pengguna juga harus hati-hati, karena kita juga tidak bisa 100% terhindar dari ancaman seperti hacking ataupun pencurian. Jadi ya pastikan kalau misalnya aset kalian itu banyak di Bitcoin atau mungkin di kripto, pastikan kalian punya device khusus, ya kan? Kalian invest saja di device khusus yang memang bisa support kalian untuk investasi atau trading di kripto nih. Contoh ya, kalian beli mungkin HP lain ya, HP lain yang terpisah dari WA atau Instagram, karena kan kita kadang salah klik link atau apa kan kita bisa dibobol gitu kan. Jadi kalian kalau bisa sih ada device lain yang memang networknya itu khusus dari WiFi pribadi kalian atau khusus dari data seluler kalian, jadi tidak di-connect di WiFi publik, agar terhindar dari yang namanya hacking gitu ya. Karena kita tidak tahu kalau kita pas pakai WiFi di cafe, ya itu bisa aja ada orang yang pakai WiFi yang sama itu bisa masuk ya, bisa masuk ke website kita atau bisa masuk akses ke laptop kita. Itu bisa loh. Karena gua dulu juga pernah belajar banyak soal komputer, that's why gua bisa ngerti. Dan kalian kalau misalnya pakai WiFi publik itu jujur bahaya kali data kalian. Jadi ya kalau bisa sih kalian nggak pakai WiFi publik sih. Saran gua, apapun investasi kalian, seperti mungkin kalian suka simpan saham, suka simpan emas lewat digital seperti Ajaib, Stockbit, dan lain-lain, kalau bisa sih kalian punya handphone terpisah atau device terpisah untuk taruh aset kalian. Jadi memang device tersebut itu tidak connect dengan WiFi publik, dan memang khusus aplikasi tanpa sosial media, tanpa WA. Jadi kalian tidak usah takut untuk salah klik link, oke? Chapter kelima, strategi investasi Bitcoin. Nah, ini paling seru karena gua akan ajarin kalian bagaimana cara kalian invest Bitcoin ini. Ya, yang pertama itu adalah dollar cost averaging. Investasikan sejumlah uang yang sama secara berkala untuk mengurangi resiko volatilitas. Contohnya gini, gua punya dana ya 1 juta rupiah. Daripada gua beli suatu aset ya, contohnya Bitcoin aja lah. Daripada gua beli Bitcoin di harga 1M di hari ini, ya takutnya kan besok turun lagi kan. Jadi mending dari 1 juta nih gua pecah jadi 10 hari. Jadi ya setiap hari itu gua masuk cepet sampai 10 hari. Itu adalah contoh strategi DCA. Atau mungkin kalau misal gua punya 1 juta rupiah, daripada gua invest di bulan ini di hari ini langsung, gua bagi nih. Jadi tiap minggu ya, contohnya 1 minggu pertama itu adalah 250.000, minggu kedua 250.000, minggu ketiga 250.000, dan minggu keempat 250.000. Itu adalah contoh DCA. Atau misal kalian cicil tiap bulan, aku tiap bulan taruh 500.000, 500.000, itu adalah contoh dari DCA. DCA ini untuk apa? Ya ini supaya kalian bisa dapat nilai rata-rata, nilai tengahnya. Ini gua kasih contoh aja ya, ini gua kasih ada 2 contoh. Jadi yang di contoh pertama itu adalah kalian pakai lump sum. Untuk teman-teman yang belum tahu, lump sum itu adalah berapapun dana kita yang ada, kita langsung taruh di depan, gitu ya. Anggap aja tadi budget investasi kalian itu 1 juta rupiah. Oke? 1 juta rupiah kalian beli di tanggal 1 misalkan, harga Bitcoin itu 1M. Ya kan? Di minggu depannya turun menjadi 900 juta. Berarti modal kalian yang tadi 1 juta tadi menjadi 900.000. Berarti kalau udah turun 10% dong, ya kan, menjadi 900.000 doang. Ini adalah contoh pertama. Dan di contoh kedua, yang DCA tadi, misalnya kalian pecah nih 1 juta, kalian pecah dari 500 sama 500.000. Oke? Di minggu pertama, kalian taruh 500.000 di harga Bitcoin 1M. Di minggu kedua, kalian taruh 500.000 di harga Bitcoin ketika 900 juta. Berarti 900 juta
tambah 1M tadi, itu adalah 1,9M. Dan dibagi 2 dong, karena kan kalian belinya 2 kali kan. Itu menjadi 950 juta rupiah. Nah, uang modal pertama, tadi total berarti menjadi 1 juta ya. 1 juta itu hanya menjadi 950.000. Kenapa? Karena kalian dapat nilai rata-ratanya. Jadi, pas kalian invest di 1M dan 900 juta rupiah, ya kan, kalian dapat tengah-tengahnya nih. Itu adalah 950 juta rupiah. Itu adalah tujuan dari DCA untuk mendapat angka nilai tengahnya. Oke? Kalau misalkan kalian mau investasi dengan cara lump sum, itu sebab bagus juga karena kalian langsung all in di depan. Ya kan, ya resikonya tadi kalau misal timingnya nggak tepat dan Bitcoin pas turun, kalian tidak dapat kesempatan itu karena dana kalian udah habis di depan tuh. Ya kan? Sedangkan kalau misal kalian pakai DCA, bisa aja sih kalian ketinggalan kereta. Harusnya bisa beli banyak di depan, jadinya harus dipecah dong. Ya, tapi sih kita bisa dapatnya itu nilai tengahnya. Jadi bebas lah ya ke strategi investasi kalian kayak gimana. Kalau gua pribadi sih, gua ada akun yang lump sum, ada juga akun yang pakai DCA. Jadi itu memang terpisah sih gua buatnya. Karena di 3 bulan lalu, gua itu memang ada lumayan banyak taruh di Bitcoin, ya kan? Dan sampai sekarang, gua tiap hari masih ada DCA Bitcoin. Jadi mungkin di next video gue akan open portofolio gue untuk kasih tunjuk ke teman-teman semua ya, yang DCA itu. Yang kedua, penyimpanan aman. Ya, setelah kalian tahu strategi kalian mau gimana, ya kan, timing kalian gimana, kalian mau DCA atau mungkin kalian mau lump sum, itu bebas, oke? Tapi yang paling penting adalah kalian harus tahu cara menyimpannya itu gimana. Kalian bisa pakai cold wallet seperti Trezor atau mungkin kalian juga bisa pakai Ledger ya. Itu bebas sih kalian mau pakai cold wallet apa. Yang penting seed phrase-nya kalian harus ingat. Karena kalau nggak ingat ya itu gone forever ya kan. Dan juga seed phrase-nya itu jangan pernah di screenshot karena bisa di-hack orang ya. Dan juga seed phrase yang kalian tulis di kertas itu disimpan baik-baik, jangan sampai hilang, oke? Atau jangan sampai jatuh ke orang yang salah gitu. Karena wallet kalian itu akan hilang seperti yang tadi gua bilang, human error cuy. Saran gua, kalau misalnya kalian mau pakai cold wallet kayak gini, aset kalian itu minimal di Bitcoin itu udah ada 50 juta rupiah. Karena kalau masih di bawah 50 juta, jujur aja kalian masih belum perlu untuk pakai Trezor ini. Karena ya harganya ini kalau sama cukai kemarin gua kenanya total hampir 2 juta. Ya kan? Ya lumayan mahal juga sih. Karena gini, kalau kalian punya aset 50 juta di Bitcoin, ya kan, dan kalian spend 2 juta untuk beli ginian, itu kalian hanya spend sekitar 4% dari total aset kalian. Ya kan, 4% doang. 50 juta dengan 2 juta itu hanya 4%. Tapi kalau misalnya kalian punya Bitcoin hanya 10 juta rupiah dan kalian beli ginian 2 juta, itu sudah 20% dari aset kalian. Jadi untuk apa kalian beli itu? Ya kan? Ya kalau misalnya kalian udah di atas 50 juta kayak cepet atau 200, gua sih udah sarani pakai ini. Tapi kalau di bawah 50 juta sih gak perlu dulu sih, karena gua punya aset di Bitcoin udah 100 juta baru gua beli ginian. Ya itu kalau 100 juta dibanding dengan 2 juta itu hanya 2% doang. Jadi kalian harus mikir ke sana gitu loh. Dan juga perlu diingat, kalau kalian mau simpan Bitcoin di cold wallet seperti ini, ya kan, kebetulan ini bisa simpan beberapa ya, bisa simpan seperti mungkin ada Solana, ada apa, kalian bisa simpan di sini. Tapi jujur ini gua hanya simpan Bitcoin doang. Dan salah satu kelemahan dari cold wallet seperti Trezor atau Ledger ini adalah kalian tiap kali mau transfer ke dalam sini itu kena fee, dan itu lumayan juga sih. Jadi kalau misalnya kalian mau transfer ke dalam sana, pastikan kalian udah mungkin DCA udah sampai mungkin 20 juta atau 30 juta baru langsung sekalian taruh di sana agar kalian tidak rugi fee. Oke? Yang ketiga, diversifikasi portfolio. Jangan letakkan semua uang kalian hanya di Bitcoin. Kalian bisa diversifikasi di beberapa aset. Contohnya seperti emas, 50% emas, 50% Bitcoin, atau 30% saham, 20% emas, 50% Bitcoin, seperti itu. Atau mungkin untuk kalian yang memang agresif banget, ya kan, 30%-nya di kripto, 70% di Bitcoin, atau 80% di Bitcoin, 20% di kripto. Ya, mungkin itu aja sih guys pembahasan pada kali ini. Semoga kalian suka dengan konten kali ini dan semoga kalian bisa dapat informasi yang gua share hari ini. Oke? Ya, gua izin rekap aja. Gua itu percaya banget sama Bitcoin karena gua rasa ini adalah aset investasi yang terbaik. Seperti kata Michael Saylor, there is no second best. Which one's the best crypto asset? Well, Bitcoin's the best crypto asset. Okay. What's the second best? There is no second best. There's no second best crypto asset. There's a crypto asset. It's called Bitcoin, right? Right? There's no second best. Okay. Kenapa gue percaya banget sama Bitcoin? Ya di sini gue ada beberapa alasan ya.
Yang pertama itu adalah karena suplainya itu terbatas. Yang kedua, decentralized, alias sistem keuangan yang beroperasi pada jaringan terdesentralisasi, di mana jaringan ini tidak dapat dikendalikan oleh satu entitas atau organisasi. Jadi ya ini memang betulan people money gitu. Yang ketiga, Bitcoin itu juga merupakan aset global ya, internasional pastinya. Jadi tidak hanya dimiliki oleh satu negara, seperti dolar contohnya. Kalian kalau mau investasi dolar itu memang hanya punya Amerika dan boleh dicetak oleh yang di sana gitu kan. Saham juga itu contohnya ya. Kalau misalnya kita bilang itu saham BCA itu bagus, tapi jujur aja orang yang di luar sana, orang misalnya di Amerika, itu kalau misalnya mau investasi di BCA, ya itu memang agak ribet kan regulasinya kan. Dan ya pastinya mereka daripada investasi di BCA rupiah turun terus, ya mereka mending investasi di Apple-nya langsung. Di beberapa saham blue chip mereka yang memang lebih baik daripada BCA seperti Apple, Nvidia, dan lain-lain. Sedangkan Bitcoin itu adalah global asset. Dan yang terakhir adalah Bitcoin itu sudah membuktikan bahwa ia sudah melewati beberapa badai. Nah sampai sekarang masih hidup aja, masih jalan terus ya kan. Kalian tahu lah Bitcoin itu sudah turun ya kan, 80%, 90% udah berapa kali. Tapi sampai sekarang masih ada. Dan malahan banyak orang yang makin mengadopsi Bitcoin gitu loh. Oh iya, ada satu lagi. Bitcoin juga menjadi aset dengan pertumbuhan terbaik dalam satu dekade terakhir. So that's it guys. Kalau kalian suka sama video kali ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share video ini. See you in the next video guys. Bye-bye. Saya sama sekali tidak membeli cryptocurrency karena saya takut sekali. Kalau beli cryptocurrency asetnya apa? Kalau kita beli uang cryptocurrency asetnya apa? Nggak ada loh. Kalau asetnya nggak ada, jangan-jangan bisa turun jadi nol loh.